Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim. Oke, kita jumpa lagi dalam bimbingan UTBK. Kali ini yang kita akan bahas adalah bagaimana trik untuk mengalahkan limit fungsi trigonometri, soal-soal limit fungsi trigonometri di UTBK. Oke, kita langsung saja pada soal yang pertama. Tentukanlah limit X mendekati 0, X kali tangan 3X per cos 6X min 1 dengan berapa? Oke, kali ini saya akan memberitahukan sebuah trik untuk menyelesaikan soal-soal trigonometri. Oke, kalau kita mendapatkan bentuk seperti ini, kita cek dulu apakah bentuk ini 0 per 0 atau tidak. Ya, kalau bentuknya 0 per 0, maka kita bisa gunakan sebuah trik yang luar biasa. Kemudian kalau seandainya bentuknya 0 per 0, kalau kita substitusikan bukan bentuk 0 per 0 atau sebuah bilangan real, maka itulah limitnya. Jadi kalau kita substitusikan misalnya X sama dengan 0 ke dalam apa? Fungsi yang ada di depannya itu ternyata bukan 0 per 0, maka nilai fungsinya itu ada limitnya. Tapi kalau seandainya 0 per 0, maka kita lakukan trik seperti ini. Jadi bagaimana caranya kita mengubah bentuk-bentuk cos ya, bentuk-bentuk cos ya, ke dalam bentuk tangan atau ke dalam bentuk sinus ya, ke dalam bentuk tangan atau sinus. Lalu kita abaikan tangan dan sinusnya ya. Kenapa? Karena tangan X itu apa namanya, mendekati X, atau sin X mendekati X ketika X itu mendekati 0. Jadi tangan X dan sin X dengan X itu hampir sama ya, hampir sama nilainya atau bernilai sama ketika X mendekati 0. Oke. Oleh karena itu kita ubah saja cos 6X ini menjadi bentuk apa? Bentuk sin X tentunya. Bagaimana caranya? Ingat kembalilah materi kelas 11 yaitu identitas trigonometri. Apa itu? Itu adalah sudut ganda. Ingat, identitas sudut ganda yaitu cos 2 alfa itu dapat dinyatakan dalam bentuk 1 min 2 sin kuadrat alfa. Oleh karena itu, bagaimana cara mengubah cos 6X ini menjadi bentuk sin X? Yaitu adalah kita ubah cos 6X ini menjadi 1 min 2 sin kuadrat 3X. Oke, oleh karena itu kita dapatkan seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita bisa cancel aja tangan dan sin X ini. Sehingga kita peroleh X dikali 3X, 3X kuadrat. Min 2 dikali 3X pangkat 2, ya, menjadi min 2 dikali 9X kuadrat. Nah, X kuadratnya kan pembilang dan penyebutnya kita cancel aja, sehingga kita peroleh X kuadratnya sudah cancel, X kuadrat sudah kita cancel, yang tersisa adalah cuma koefisien saja, yaitu 1 dikali 3, koefisien X kan 1, koefisien 3X kan 3, ya, per min 2 dikali apa? Dikali koefisien daripada si X kuadrat di si penyebutnya ini, yaitu adalah 3 pangkat 2. Jadi 3X kuadrat per min 2 dikali 9X kuadrat. X kuadrat kita cancel. Jadi kita peroleh 1 kali 3 per min 2 kali 3 pangkat 2. Masing-masing penyebut pembilang dibagi 3 ya, dapatnya bisa separuh. Maka jawabannya pasti C. Oke. Langsung kepada soal nomor 2, yaitu limit H mendekati 0. Kita diminta untuk mencari limit H mendekati 0, cos dalam kurung X plus 2H min cos dalam kurung X min 2H per H dikali akar 4 min H kuadrat. Oke, lagi kita harus cek lagi apakah bentuknya ini 0 per 0 atau tidak. Kita cek, kita substitusikan aja H sama dengan 0 ke penyebut maupun pembilangnya. Ke penyebutnya dulu, cos X plus 0 dikurang cos X min 0, cos X min cos X ya 0. Kemudian ke penyebutnya, karena hanya di sini sama dengan 0, tentunya penyebutnya juga 0. Maka bentuk ini jelas bentuk 0 per 0. Oke, ketika bentuknya 0 per 0, maka ada dua cara. Cara pertama menggunakan cara yang pernah saya ajarkan, yang sudah saya ajarkan di awal tadi ketika membahas soal nomor pertama. Cara yang kedua yang sangat terkenal, familiar di seluruh pejuang-pejuang UTBK, yaitu adalah teorema L'Hopital. Ketika bentuknya 0 per 0, terapkan L'Hopital. Turunkan pembilang, turunkan penyebut, substitusikan. Ya, oke.
Tapi kita harus pisah dulu menjadi dua bentuk limit. Jadi limit yang pertama, jadi kita jadikan ini bentuk ini menjadi perkalian dua limit. Limit pertama adalah limit H mendekati 0 seperakar 4 min H kuadrat. Limit yang kedua apa? Limit yang kedua adalah limit H mendekati 0 cos X plus 2H min cos X min 2H per H. Ya, karena dalam sebuah teorema mengatakan kalau limit F ada, limit G ada, maka limit FG ada dan dinyatakan dalam bentuk apa? Ingat, limit F kali G itu sama dengan limit F dikali limit G. Kalau apa? Kalau limit F dan limit G-nya ada. Oke, kita lihat saja. Kita jadikan aja bentuk limit ini menjadi perkalian dua limit. Limit yang pertama adalah apa? Limit H mendekati 0, ya, 1 per akar 4 min H kuadrat. Limit yang kedua apa? Limit H mendekati 0 cos X plus 2H min cos X min 2H per H. Oke, kita cek aja nilai limit yang pertama, yaitu limit H mendekati 0 berapa? Ya, karena jelas bentuk ini ada bukan 0 per 0. Oke, karena itu nilai limitnya pasti sama dengan nilai fungsinya. Maka kita cari nilai fungsinya, yaitu kita substitusikan H sama dengan 0 ke bentuk seperakar 4 min H kuadrat. Jadi 1 per akar 4 min 0 kuadrat, yaitu sama dengan seperakar 4, yaitu setengah. Nah, sekarang kita lihat limit yang kedua. Nilai limit yang pertama sudah kita dapatkan, itu setengah. Limit yang kedua adalah limit H mendekati 0 cos X plus 2H min cos X min 2H per H. Nah, jadi ini limit yang kedua. Ini limit bentuk ini tadi saya ulang lagi dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian dua limit, yaitu limit H mendekati 0 seperakar 4 min H kuadrat sebagai limit pertama dikali dengan limit yang kedua, yaitu limit H mendekati 0 cos X plus 2 min cos X min 2 per H. Oke, jelas ini bentuknya 0 per 0. Ya, bentuk 0 per 0 karena kalau kita substitusikan H sama dengan 0 menyebabkan penyebutnya yaitu H sama dengan 0. Kemudian pembilangnya cos X plus 0 kurang cos X min 0, jadi sama dengan cos X min cos sama dengan cos X min cos X, ya sama dengan 0, jadi 0 per 0. Oleh karena itu kita bisa terapkan dua cara. Cara pertama dengan cara trik yang saya ajarkan barusan tadi, dan yang kedua adalah menggunakan teorema yang cukup terkenal yang namanya teorema L'Hopital. Oke, untuk variasi saya kali ini gunakan teorema L'Hopital. Gimana caranya? Kita turunkan penyebutnya dulu. Penyebutnya si H tadi kan, si H tadi kita turunkan, ini gampang. H diturunkan terhadap H ya 1. Kemudian pembilangnya kita turunkan cos X plus 2H. Ingat, si cos X itu turunannya apa? Turunannya adalah min sin X. Nah, kita gunakan teorema rantai atau chain rule. X plus 2 kita turunkan lagi terhadap si H, bukan X loh. Karena di sini hanya yang mendekati 0, bukan X-nya. Oleh karena itu turunan X plus 2H, X diturunkan terhadap H 0, 2H diturunkan terhadap H ya 2. Jadi kita dapatkan min sin X plus 2H dikali 2. Jadi kita dapatkan min 2 sin X plus 2. Kemudian min cos X min 2 turunan min cos apa? Ya sin X. Jadi sin X. Kemudian dengan teorema rantai chain rule, X min 2H diturunkan terhadap H yaitu min 2H. Jadi kita dapatkan min 2 dikali sin X min 2H. Jadi kita dapatkan min 2 sin dalam kurung X min 2H. Oke, jelas. Limit yang kedua ini kita dapat selesaikan juga. Kita dapatkan nilainya juga. Karena jelas bentuknya ini bukan lagi 0 per 0. Oleh karena itu kita langsung substitusikan aja sama dengan 0. Ya, karena bukan 0 per 0, maka nilai limitnya pasti sama dengan nilai fungsinya. Oleh karena itu ketika H sama dengan 0, min 2 sin dalam kurung X plus 0 dikurangi 2 sin X min 0 ya sama dengan min 2 sin X dikurangi 2 sin X, yaitu min 4 sin X. Jadi limit yang pertama kita dapatkan setengah, limit yang kedua kita dapatkan min 4 sin X. Jadi kita dapatkan setengah dikali min 4 sin X adalah min 2 sin X. Min 2 sin X. Jawabannya adalah min 2 sin X, yaitu adalah C. Ya, sorry, ini kesalahan ketik, ini bukan B, karena B sendiri itu adalah sin kuadrat X. Jadi min 2 sin X ini terdapat pada opsi C. Jadi kalau demikian jawabannya adalah min 2 sin X, ya jawabannya adalah C. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Ya, soal
yang terkait dengan SBMPTN. Jadi semua soal yang ada di slide ini adalah soal-soal yang saya ambil dari soal SBMPTN. Oke, kita diminta untuk mencari limit X mendekati 0, 4X plus 3X cos 2X per sin X kali cos X. Lagi-lagi kita harus cek dulu apakah bentuknya 0 per 0 apa bukan. Ya, kita cek aja, kita substitusikan bentuk atau nilai X sama dengan 0 ini ke penyebut maupun pembilangnya. Mula-mula kita substitusikan dulu ke pembilangnya. X sama dengan 0. 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 cos 0. Jadi 0 tambah 0, 0. Pembilangan 0. Kemudian X sama dengan 0, kita substitusikan ke penyebutnya. Sin 0 dikali cos 0, ya 0. Jadi 0 per 0. Jadi bentuknya ini adalah bentuk 0 per 0. Bentuk 0 per 0. Oleh karena itu kita bisa selesaikan dengan menggunakan trik yang saya ajarkan di awal tadi atau menggunakan L'Hopital's. Ya, kali ini saya akan terapkan trik yang saya ajarkan di awal tadi, di awal pembahasan tadi. Oke, mula-mula kita harus bisa dulu menjadi perkalian dua limit. Ya, perkalian dua limit. Limit yang pertama adalah limit X mendekati 0 X per sin X. Limit yang kedua adalah limit X mendekati 0 4 plus 3 cos 2X per cos X. Diperhatikan di sini 4X plus 3X cos 2X per sin X cos X ini dapat dijadikan dua perkalian. Itu 4 plus 3 cos 2X per cos X dikali X per sin X. Nah, karena di sini kedua limit ini jelas ada. Jadi kedua limit ini jelas ada, maka kita bisa pisahkan menjadi bentuk ini 4X plus 3X cos 2X sin X cos X ini untuk X mendekati limit X mendekati 0 ini kita bisa pisahkan menjadi perkalian dua limit. Limit yang pertama adalah limit X mendekati 0 X per sin X dikali limit X mendekati 0, limit yang kedua 4 plus 3 cos 2X per cos X. Oke, untuk limit X mendekati 0 X per sin X ini langsung kita terapkan ya trik yang di awal tadi, yaitu ya, karena di sini bentuknya 0 per 0, X per sin X ini bentuknya 0 per 0, maka kita abaikan aja sin X ya. Jadi kita dapatkan X per X. X per X berapa? Ya 1. Jadi 1 per 1, jadi X per X 1. Ya. Jadi kita dapatkan limit X mendekati 0, X per sin X adalah bernilai 1. Ya, saya ulang lagi. Ya, karena bentuk limit X mendekati 0 X per sin X ini adalah bentuknya 0 per 0, maka kita bisa terapkan trik di awal pembahasan tadi, yaitu kita abaikan sin X-nya. Jadi kita dapatkan X per X, limit X mendekati 0 X per X. Berapa X per X? 1. Jadi limit yang pertama bernilai 1, kemudian limit yang kedua ini jelas ada. Karena jelas di sini bentuknya bukan 0 per 0, jelas bukan 0 per 0. Jadi nilai limit pasti sama dengan nilai fungsi. Oleh karena itu kita substitusikan aja X mendekati 0 ke fungsi yang depannya. Dan itu adalah nilai limitnya, yaitu 4 plus 3 cos 0 per cos 0. Cos 0 berapa? 1. Jadi 4 tambah 3 per 1. Berapa nilainya? 4 tambah 3 per 1 ya 7. Jadi kita dapatkan limit yang pertama adalah 1 nilainya. Ya, limit yang kedua adalah 7. 1 kali 7 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah si B. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. Oke, ini pun kita ubah menjadi perkalian dua limit dulu. Dua limit, yaitu ya limit yang pertama. Perhatikan limit yang pertama. Limit yang pertama adalah limit X mendekati 0 cos X. Ya, limit X mendekati limit X mendekati 0 cos X. Ya. Limit yang kedua adalah limit X mendekati 0 sin X per akar Pi plus 2 sin X kurang akar Pi. Itu adalah limit yang kedua. Ya, kita pisahkan sehingga kita dapatkan apa? Limit X mendekati 0 cos X itu sama dengan cos 0 1. Ya, karena bentuknya bukan 0 per 0, langsung aja dimasukkan X sama dengan 0 ke cos 0 1. Kemudian untuk mencari limit kedua, ya, jadi kita bisa gunakan L'Hopital's. Kenapa bisa L'Hopital's? Karena bentuk sin X per akar Pi plus 2 sin X min akar Pi ini bentuknya juga 0 per 0 kalau kita substitusikan X sama dengan 0. Tapi itu sangat susah pakai L'Hopital.
terlalu ribet. Lebih baik kita kalikan aja dengan sekawan. Sekawan siapa? Sekawan daripada akar Pi plus 2 sin X min akar Pi. Ya, apakah itu sekawannya? Itu sekawannya tentunya adalah akar Pi plus sin X plus akar Pi. Kita tinggal mengubah min menjadi plus saja, itu sekawannya. Kita kalikan dengan penyebut pembilangnya. Kalau kita kalikan dengan penyebutnya jelas, akar Pi plus 2 sin X min akar Pi dikali dengan akar Pi plus sin X plus akar Pi itu menjadi akar Pi plus 2 sin X dikuadratkan, yaitu dapatnya Pi plus 2 sin X, kemudian min akar Pi dikuadratkan dapatnya Pi. Jadi penyebutnya kita dapatkan adalah 2 sin X, karena Pi dikurang Pi 0, jadi 2 sin X. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya di sini, penyebutnya. Jadi kita lihat di sini sin X per 2 sin X. Sin X per 2 sin X, sin X per 2 sin X, ya kita bisa cancel sin X-nya, jadi setengah, ya kan, 1 per 2. Nah, tinggal si akar P plus sin X plus akar P ini. Nah, bentuknya ini sekali lagi bukanlah bentuk 0 per 0. Maka kita langsung saja substitusikan, yaitu X sama dengan 0, jadi akar P plus sin 0 plus akar P. Yaitu kita dapatkan akar P plus 0 plus akar P, yaitu 2 akar Pi. Jadi 2 akar Pi. Jadi kita dapatkan tadi limit pertama 1, kemudian kita cancel sin X per 2 sin X jadi setengah. Ketika kita substitusikan X sama dengan 0 ke bentuk akar Pi plus sin X plus akar Pi, dapatnya adalah 2 akar Pi. Jadi 2 akar Pi dikali setengah adalah akar Pi. Maka jawabannya adalah si D. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Oke, lagi dan lagi saya katakan, kita cek dulu apakah bentuknya 0 per 0. Ya, cek. Ya, kalau X yang sama dengan 0, maka 1 min cos 0 adalah 0. Kemudian cos 5X min cos 9X adalah cos 0 kurang cos 0 adalah 0 juga. Maka bentuknya 0 per 0. Maka kita akan selesaikan soal ini dengan menggunakan trik seperti saya membahas soal pertama tadi, yaitu semuanya kita ubah menjadi bentuk sin semua atau tangan semua. Maka 1 min cos kuadrat 2 per 3 X ini kita ubah menjadi sin, menjadi apa? Menjadi apa? Sin kuadrat 2 per 3 X, ingat itu. Identitas sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian cos 5X min cos 9X, kita gunakan identitas trigonometri di kelas 11, yaitu menjadi min 2 sin 5X tambah 9X per 2 menjadi sin 7X. Kemudian sin 5X min 9X per 2 menjadi sin min 2X. Sekarang bentuknya menjadi sin semua, maka kita cancel aja si sin tadi. Sin tadi kita cancel, semuanya kita cancel menjadi 2 per X per 3 dikuadratkan jadi 4 per 9X kuadrat. Kemudian min 2 kali 7X dikali min 2X menjadi 4 kali 7X kuadrat. Nah, X kuadratnya kita cancel, sehingga kita peroleh koefisien-koefisiennya saja, yaitu berapa? 4 per 9 per, jadi min 2 kali 7 kali min 2 itu adalah 4 kali 7. 4 per 9 per 4 kali 7, karena X kuadratnya di cancel. Di pembilangnya mengandung X kuadrat, penyebutnya mengandung X kuadrat. Maka kita cancel X kuadratnya, kita dapatkan koefisiennya 4 per 9 per 4 kali 7, yaitu 1/63. Jadi jawabannya adalah si B. Oke, demikian tadi kita telah membahas bagaimana trik untuk menyelesaikan, menghabisi soal-soal trigonometri di UTBK. Jangan lupa subscribe supaya saya bisa membuat lebih banyak lagi video-video bagaimana caranya mengalahkan soal-soal di UTBK. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.